12 ciri-ciri suami durhaka terhadap istri menurut Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 disebutkan bahwasanya kaum lelaki atau suami adalah pemimpin bagi kaum wanita istrinya. Seorang suami dituntut untuk bisa mendidik, melindungi, serta selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupan rumah tangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik akhlaknya atau perlakuannya terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi tak jarang kita dengar dan saksikan hadirnya seorang suami yang mendurhakai istrinya. Daripada melindungi, mereka justru memilih tindakan atau perbuatan yang dalam Islam digolongkan ke dalam perbuatan zalim terhadap istri. Perbuatan tersebut diantaranya: 1. Melantarkan untuk memberikan nafkah pada istri. Saya ulangi, 1. Menelantarkan untuk memberikan nafkah pada istri. Ciri-ciri suami durhaka terhadap suami yang pertama terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis tersebut menggambarkan betapa berdosanya seorang suami yang melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anaknya. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan seorang suami tega melantarkan istrinya, seperti suami yang sedang menjalin hubungan dengan wanita lain, dalam tanda kutip selingkuh. Suami yang tidak tahan akan sifat istrinya yang suka menghambur-hamburkan uang yang diberikan suami. Suami yang menganggap tidak perlu menafkahi istrinya karena sang istri memiliki penghasilan sendiri. Suami yang lebih mementingkan kepentingan saudaranya yang lain. 2. Melimpahkan tanggung jawab suami kepada istri. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwasanya suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Ia berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Lalu bagaimana jika suami melimpahkan kewajiban seperti mencari nafkah dan mengatur segala urusan rumah tangga kepada sang istri? Hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat Islam, dan keluarga tersebut digolongkan menjadi keluarga yang tidak beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasai.
Jika tanggung jawab menjadi pemimpin diambil alih oleh istri, maka tentu saja kewibawaan suami akan hilang, dan hal itu bisa menjerumuskan istri pada perbuatan durhaka kepada suami. 3. Tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya, maka ia berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan layak kepada istri yang hendak diceraikan selama masa iddah. Kewajiban lain yang tidak boleh dilupakan suami adalah bahwa ia harus tetap memberikan nafkah kepada istri yang hendak ia cerai sebagaimana biasanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujadikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahunna fa'in ada'na lakum fatuhunna ujurahunna wa utamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sedang sudah ditalak itu sudah hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. 4. Tidak mau melunasi mahar. Seorang suami yang ketika menikah memberikan mahar, akan tetapi mahar tersebut belum terlunasi dan bahkan suami tidak berniat untuk melunasinya, maka itu berarti suami telah menipu istrinya dan ia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengajukannya. Bila ia masih sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu Allah sebagai orang yang fasik. 5. Mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istri tanpa adanya keridhaan dari sang istri. Islam memandang mahar suatu perkawinan dengan tujuan untuk menghormati kedudukan istri, serta untuk pertanda atau lambang kekuasaan seorang wanita atas laki-laki yang menikahinya.
Seorang pria yang apabila ia berniat menceraikan istrinya lalu meminta atau mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada sang istri tanpa adanya keridhaan dari istri, maka itu adalah perbuatan yang tercela dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. 6. Menyetubuhi istri yang sedang dalam keadaan haid atau melalui dubur. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 telah dijelaskan tentang dilarangnya seorang suami yang menggauli istrinya kala istri sedang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tajilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna wa idza tatahharna wa tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sementara larangan menyetubuhi istri lewat dubur adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian kehendaki. Selanjutnya beliau bersabda, datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Menuduh istri berzina tanpa adanya bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Walladzina tarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'ul illa anfusuhum fasaddatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surah An-Nur ayat 6-7. 8. Menganiaya serta merendahkan martabat istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para suami untuk menyakiti serta menjelek-jelekkan
atau bahkan membanding-bandingkan istri dengan wanita lain dengan menggunakan kata-kata dan ucapan yang bertujuan untuk merendahkan martabat sang istri baik di hadapannya sendiri atau di hadapan orang lain. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Muawiyah al-Kusroiri, ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata lagi, saya lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami berbuat terhadap istri-istri kami? Beliau bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Memeras dan mengajak istri untuk berbuat dosa. Ini salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seorang suami haruslah selalu berusaha menjadi pemimpin yang baik dan untuk istri dan anak-anaknya, seperti mengajari dan mengajak mereka untuk sholat, mengajak mereka untuk mengaji, atau melakukan hal-hal yang dapat memberikan motivasi bagi istri dan anak untuk beramal ibadah. Seorang suami yang memeras istri dan memaksanya untuk berbuat dosa, maka di akhirat kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang pernah ia lakukan tersebut. 10. Selalu mencurigai dan berusaha mencari-cari kesalahan istri. Selalu curiga terhadap apa-apa yang diperbuat oleh istri adalah sifat kurang baik yang harus dihindari oleh suami. Ketika seorang suami curiga kepada istrinya, maka ia akan selalu berusaha mencari-cari kesalahan istrinya tersebut. Hal itu akhirnya bisa menimbulkan percekcokan di antara keduanya. 11. Membeberkan rahasia hubungan dengan sang istri. Kalau boleh saya bilang, pria seperti ini adalah tipe pria bermuka tembok atau pria bermulut ember. Kenapa? Hubungan suami istri adalah hal yang rahasia. Tidak ada seorang pun selain keduanya yang boleh mengetahuinya. Jika ada seorang suami yang membeberkan bagaimana hubungan dengan istrinya, maka hal itu sama saja suami tersebut melecehkan serta merendahkan sang istri. 12. Menceraikan istri tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat. Seorang suami yang sudah bosan dengan istri karena berbagai alasan seperti memiliki wanita idaman lain, bisa saja selalu berusaha mencari-cari jalan agar ia segera dapat bercerai dari istrinya. Misalnya saja dengan menuduh istri tanpa adanya bukti yang jelas.